Sebelum saya menyampaikan firman untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian untuk memberkati saudara sekalian, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi. Beritakanlah Injil damai sejahtera, jadikan semua bangsa murid Kristus. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Sampaikan kabar kesukaan itu, baptislah semua yang percaya. Ajarlah mereka untuk lakukan firman Tuhan yang telah kau pelajari. Yesuslah yang punya segala kuasa di sorga dan di bumi. Ingatlah Dia ada besertamu senantiasa sampai akhir zaman. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, ada waktunya di mana kita berbuat kesalahan dan jatuh terpuruk habis. Kabar baiknya ialah bila kita sungguh-sungguh bertobat dan datang kepada Tuhan, Tuhan akan memberi pemulihan yang sempurna untuk hidup kita. Tunggu saja, Tuhan akan memberi kepada kita pemulihan yang terbaik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak karena Engkau mengasihi kami. Tuhan, ampuni bila kami sudah terpuruk habis karena kesalahan kami sendiri. Dan kami percaya Tuhan berkuasa memulihkan kami kalau kami sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan hidup kami kembali kepada Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari perjanjian lama, bagian akhir dari kitab 2 Raja-Raja, yaitu 2 Raja-Raja pasalnya yang ke-25, 2 Raja-Raja pasal 25 ayatnya yang ke-27 sampai 30. Seluruh ayat ini harus kita baca bersama-sama seluruhnya karena ini mengandung berita pemulihan yang luar biasa. Saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil Merodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikan kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Amin. Saudara pemirsa, Raja Yoyakin ditawan ke Babel oleh karena dia mengeraskan hati, tidak mau menyerahkan diri
mengikuti nasihat Nabi Yeremia, menyerahkan diri kepada Raja Babel. Sudah tahu, Yeremia sendiri misalnya ditawan oleh penduduk Yerusalem, dibawa lari ke Mesir. Sampai akhir hidupnya di sana, di Mesir. Oleh karena mereka tidak mau menyerahkan diri kepada Raja Babel. Padahal itu rencana Tuhan untuk memurnikan hidup mereka. Mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Bukan maksud jahat Tuhan, tapi maksud baik Tuhan untuk membuat mereka sadar dan kembali kepada Tuhan. Dan salah satu yang sadar ini adalah rajanya, namanya Yoyakin. Kata firman Tuhan, naik tahta seorang raja Babel bernama Ewil Merodak. Dan saudara sekalian, saya ingin mengatakan kepada kita, raja ini menunjukkan belas kasihan kepada Yoyakin. Coba saudara perhatikan baik-baik. Berapa lama dia sudah di sana? Tahun ke-37. Artinya memang dia sudah tua. Ya. Kalau dulu waktu dia ditawan, katakanlah umurnya 30, 37 ya 67 atau 70 tahun sekarang. Jadi kemungkinan besar bahwa dia mau memberontak sudah tidak lagi. Karena itu dia boleh ganti pakaian penjaranya dan dia diberi kedudukan lebih tinggi, katakanlah koordinator raja-raja tawanan di Babel. Luar biasa. Diberi uang sakulai, kata firman Tuhan. Ini ajaib firman Tuhan. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikan kepadanya sekedar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Jadi untuk ngopi bolehlah, ada itu. Ya, berkat Tuhan. Jadi nomor satu, kita harus ingat bahwa kita boleh saja tergelincir. Tapi kalau kita mau bertobat sungguh-sungguh, kembali kepada Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan akan angkat kita kembali. Ya, sudah harus ingat firman Tuhan dari apa? Dari Mazmur pasal 37 ayat 23-24. Itu bunyinya bagaimana? Katanya, Tuhan menjaga langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya pernah dengar ayat firman Tuhan ini, hidup orang ini berkenan kepada Tuhan, tetapi dia bisa terpeleset jatuh. Lihat Abraham, ya, dia ditawarkan oleh Sarah, pembantunya, dia mau aja melahirkan anak yang bernama Ismail. Dan hari ini kita belajar hal ini, sungguh-sungguh serius belajar kita. Apa yang Tuhan katakan dari firman Tuhan ini. Ya. Dalam jangka waktu tertentu kita sadar, bertobat sungguh-sungguh, pasti Tuhan pulihkan. Tidak ada kata lain daripada itu. Ya. Jadi mari belajar dari kehidupan Yoyakin di sini bahwa Tuhan selalu punya waktu pemulihan untuk kita semua. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan membiarkan kita hilang selamanya. Sudah masih ingat ketika Petrus tenggelam, tidak masuk akal sama sekali seorang Petrus bisa tenggelam. Dia kan nelayan senior di situ. Masa lupa berenang? Ingat, kita bisa lupa berenang sekalian. Oleh sebab itu Yesus ulurkan tangannya ketika dia berteriak, "Tolong Tuhan!" Tuhan Yesus ulurkan tangan dan angkat dia dan bawa dia naik ke dalam perahu. Dan apalagi anak yang hilang, dia sudah kurang ajar sekalian. Minta warisan bapaknya belum mati. Itu sudah tidak sopan sama sekali. Ya, kemudian apa? Dia habiskan uang itu suka-suka, kata abangnya bilang, dengan orang-orang yang tidak baik. Tapi kemudian ketika dia pulang sekalian, dia dipeluk oleh ayahnya, diganti bajunya, jubahnya, diganti sepatunya, diberi cincin emas, tanda pengakuan bahwa dia menjadi anak kembali, dan kemudian mereka pesta besar. Nah, itu ingat sekalian, pemulihan terjadi kalau kita mau kembali sungguh-sungguh serius bertobat datang kepada Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan, tolong kami supaya kami mau sadar, bertobat, dan kami percaya Tuhan sudah siapkan pemulihan di ujung jalan sana. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.